Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya tentang hukum jaminan. Yang pertama, apa itu jaminan? Jaminan berasal dari bahasa Belanda, zekerheid atau cauti. Selain itu, dalam perbankan, jaminan disebut sebagai agunan. Untuk memaknai jaminan secara pragmatis bisa dilihat dari kasus pinjaman ke bank. Menurut KUH Perdata, segala kebendaan si berutang atau disebut dengan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut. Hukum jaminan menurut para ahli. Yang pertama ada Profesor Sri Sudewi Masjun Sofwan menuturkan bahwa hukum jaminan merupakan hukum mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Yang kedua ada J. Satrio. Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor. Pada divisi yang diungkapkan oleh Satrio memfokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditor semata-mata, tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitor. Yang ketiga ada Profesor Muhammad Ali Masyur yang menyebutkan hukum jaminan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara kreditor dan debitur yang berkaitan dengan pembebasan, jaminan atau pemberian kredit. Yang keempat ada Salim yang menyebutkan hukum jaminan adalah keseluruhan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Yang kedua, untuk apa jaminan itu? Yang fungsi utamanya adalah meyakinkan kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Selain daripada itu, jaminan juga berfungsi yang pertama untuk pembayaran utang seandainya terjadi prestasi atas pihak ketiga atau dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Yang kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cedera janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan untuk debitur pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, yaitu pentingnya keberadaan lembaga jaminan. Jaminan dibutuhkan untuk memastikan debitur mampu mengembalikan pinjaman kepada kreditur. Tanpa jaminan dari debitur, maka kreditur tidak akan mampu memberikan fasilitas kredit. Untuk itu, sangat diperlukan tentunya keberadaan suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai lembaga jaminan. Dalam kegiatan bisnis, jaminan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan hukum yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan maupun jaminan itu sangatlah diperlukan. Tetapi permasalahannya yang masih banyak lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Dan masih banyak juga eksekusi paksa yang dilakukan oleh jaminan dari debitur, maka pihak kreditur tidak akan memberikan fasilitas kredit apapun.
Yang keempat yaitu ruang lingkup hukum jaminan. Ruang lingkup hukum jaminan meliputi jaminan umum dan khusus. Jaminan khusus terbagi dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan umum yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak atau tidak bergerak milik debitur menjadi tanggung utangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur wan prestasi dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur. Yang kedua, jaminan khusus, yaitu bahwa setiap jaminan bersifat kontraktual. Nah, di sini yang terbit dari perjanjian tertentu baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang-orang tertentu. Jaminan kebendaan terbagi dua, yaitu bergerak dan benda yang tidak bergerak. Lembaga jaminan benda bergerak meliputi gadai dan fidusi. Jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, hipotek, kapal laut, dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi bor, tanggung menanggung, atau tanggung renteng dan garansi bank. Selanjutnya ada jenis jaminan. Yang pertama ada jenis jaminan perorangan atau personal guarantee. Jaminan perorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dengan perkataan lain, jaminan perorangan itu adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang atau debitur. Yang kedua adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu pinjaman yang dilakukan oleh yang berpiutang kreditur terhadap debiturnya atau si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban si berutang atau debitur. Selanjutnya adalah lembaga jaminan di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian hak tanggungan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diumumkan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Yang kedua ada gadai. Pengertian yang dimaksud dengan gadai menurut ketentuan pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan tersebut kepada berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Dan yang terakhir, fidusia. Apakah yang dimaksud dengan fidusia? Pengertian menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan, sebagaimana agunan pada
pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.